Sari, jangan lupa di record. Oh ya, sudah. Mau konekin ke YouTube dulu maksudnya, Pak. Ibu Ayu bisa dibantu untuk share screen ya? Pertanyaan dari Pak Patmo. Langsung saja ya Pak Patmo ya. Ibu Ayu bisa dibantu untuk share screen ya? Pertanyaan dari Pak Patmo. Udah. Baik, pertanyaan yang pertama. Langsung saja ya Pak Patmo ya. Ibu Ayu bisa dibantu untuk share screen ya? Pertanyaan dari Pak Patmo. Langsung saya jawab ya. Iya, sebentar. Suara saya Halo, tes. Yap. Nanti lama. Ya, kedengaran Kak B. Baik, silakan Pak Patmo ya, pertanyaan yang pertama dari Yudo Dwigali dari Institut Teknologi Surabaya ya. Kenapa setiap perhitungan curah hujan tahunan menggunakan metode distribusi Gumbel? Apakah setiap distribusi curah hujan selalu terdistribusi Gumbel? Silakan Pak Patmo. Oke, terima kasih Mbak Sari. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Institut Teknologi memang dalam metode perhitungan curah hujan. Sebentar Pak Fatmo, mohon maaf. Oke. YouTube-nya di mute, tolong di mute YouTube-nya. Sebentar Pak. Pertanyaan yang pertama, dari Institut Teknologi memang dalam metode perhitungan curah hujan. Sebentar Pak Fatmo, mohon maaf. Enggak buka. Sebentar pertanyaan yang pertama, Iya. Sebentar Pak, kurang teknisi di sini. Oke, siap. Itu ada yang buka YouTube dan nggak di mute. Nggak ada yang buka YouTube soalnya, Pak. Gimana ya? Di record dulu saja, Dek. Nanti kita upload ke YouTube-nya.
Kita nggak usah live YouTube ya Pak Horas ya. Di record biasa aja, recording biasa aja ya. Iya, iya setuju Dek. Setuju. Maaf ya Pak Patmo. Oke, siap Mbak Reni aman. Ya, silakan Pak Patmo untuk pertanyaan pertama. Ada 25 nih. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk metode perhitungan curah hujan, memang ada beberapa metode ya. Di antaranya ada Gumbel, log Pearson, terus log normal, dan lain-lain. Namun, untuk area wilayah kerja PT Adaro Indonesia, setelah dilakukan analisis hujan wilayah dan uji distribusi statistik, maka metode Gumbel yang paling mendekati kesesuaiannya untuk area tambang Adaro. Jadi, untuk menentukan metode mana yang tepat untuk digunakan dalam perhitungan curah hujan, itu tergantung dari data distribusi curah hujan yang ada di masing-masing area tambang. Begitu untuk yang pertanyaan nomor 1, Mbak Rini. Pertanyaan nomor 2 ya Pak, dari PTCK ini. Dalam perencanaan culvert ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam perencanaan inlet, dan outlet control HDS5 dari FHWA versus formulasi empiris dari Robert Manning. Mohon dapat dijelaskan kedua perbedaan metode tersebut untuk penerapannya. Jadi terkait culvert ya. Oke, terima kasih Mbak Reni. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan perbedaannya ya, tetapi kenapa di Adaro perhitungan culvert menggunakan formula empiris Manning ya, karena formulasi empiris Manning ini yang lazim sering digunakan ya, atau yang paling lazim ya, dan mudah mendapatkan nilai-nilai dari variabel formula tersebut. Mungkin begitu, Mbak Reni. Oke, siap Pak. Lanjut, kita ke pertanyaan ketiga dari ITB. Bagaimana cara yang paling efisien untuk menurunkan muka air tanah saat lereng tambang tidak stabil jika MAT mendekati permukaan air tanah? Terkait geotek juga nih Pak Patmo. Oke, terima kasih Mbak Reni. Sebelum melakukan penurunan muka air tanah, maka perlu dilihat dulu karakteristik hidrologi dari lereng pembentuk batuan dari pembentuk lerengnya itu ya. Apakah dia bersifat aquifer atau bukan. Jika batuan pembentuk lereng adalah aquifer, maka penurunan muka air tanah dengan horizontal drain hole atau incline drain hole ini adalah cara yang paling efektif. Tetapi jika batuan pembentuk lereng bukan aquifer, penurunan muka air tanah tidaklah efektif dan tidak bisa dilakukan. Sehingga solusi untuk meningkatkan kestabilan dalam suatu lereng yang bukan lapisan aquifer itu adalah revisi desain atau dengan mengurangi beban pada lereng tersebut. Begitu, Mbak Reni. Siap. Berarti jika lapisan batuan pembentuk lereng tambangnya bukan dari lapisan aquifer, maka tidak bisa dilakukan penurunan muka air tanah ya, Pak Patmo ya? Ya, betul. Tapi harus redesign untuk pembentukan lereng tambang tersebut. Betul sekali, Mbak Reni. Siap. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari Universitas Terbuka. Langkah apa yang dilakukan penambang atau pemerintah dalam mengatasi lubang-lubang galian batu bara setelah dilakukan penambangan? Ini mungkin tidak ada sangkut pautnya secara langsung ya dengan aspek hidrologi dan hidrogeologi. Betul, ini sebenarnya tidak ada sangkut pautan dengan aspek hidrologi dan hidrogeologi ya, tapi ini ada sangkut pautnya dengan pasca tambang mungkin ya. Jadi biasanya sih perusahaan tambang yang profesional akan mempunyai rencana reklamasi ya, terhadap bukaan tambang yang nanti akan ditinggalkan. Tapi reklamasi di sini bukan mengembalikan seperti kondisi semula ya, tetapi memanfaatkan sesuai keperuntukannya. Misalnya suatu tambang bukaan yang tidak tertutup tersebut, yang kemudian akan terisi air. Nah, dalam masa reklamasinya bukan tambang tersebut,
dikelola dan dimanfaatkan untuk misalnya perikanan, kemudian irigasi pertanian, atau mungkin wisata air, dan bahkan bisa juga dibangun suatu pembangkit listrik tenaga air. Mungkin itu jawabannya, Mbak Rini. Ya, sesuai dengan amanat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya, Pak Patmo ya. Iya. Lanjut kita ke pertanyaan kelima dari PT FCM. Bagaimana cara atau metode untuk mengontrol air tanah yang mengalir pada dinding lereng? Tadi disebutkan bahwa air sangat mempengaruhi kestabilan lereng. Tadi sudah ada pertanyaan serupa nih, Pak Patmo. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Silakan, Pak. Oke, sebenarnya sih pertanyaan ini hampir mirip dengan pertanyaan yang tadi ya, cara menangani muka air tanah. Nah, kalau kita lihat suatu lereng yang sudah menunjukkan adanya aliran air tanah atau sering kita sebut dengan seepage gitu ya, atau mata air, ini artinya kondisi lereng tersebut kondisinya adalah jenuh. Nah, cara mengontrol air tanah yang dengan melakukan penyaliran ya sebenarnya ya, pertama dengan melakukan penyaliran, tetapi juga kembali lagi perlu kita lihat karakteristiknya ya dari lapisan pembentuk lereng tersebut, apakah dia berfungsi sebagai aquifer atau bukan. Jika batuan tersebut aquifer, maka penurunan air tanah dengan horizontal drain hole atau incline drain hole ini adalah cara yang efektif untuk mengontrol air tanah yang mengalir tersebut atau untuk mengeringkannya gitu ya. Tapi kembali lagi kalau lereng dibentuk oleh bukan aquifer, artinya penyaliran air tanah tidak bisa dilakukan. Nah, mungkin dalam kondisi saat lerengnya itu bukan suatu aquifer, nah tinggal kita kelola jalur-jalur drainase-nya agar tidak air tanahnya, agar keluaran dari air tanah itu terkontrol arah alirannya. Mungkin bisa dilakukan air itu dikolek dalam suatu tempat, terus kemudian dilakukan pipanisasi kalau jumlahnya besar. Tapi kalau jumlahnya yang sedikit ya dibuatkan jalur-jalur drainase-nya saja. Yang penting airnya tidak mengganggu operasional lainnya. Begitu, Mbak Rini. Oke, cukup jawaban dari Pak Patmo ya, Pak Eri. Lanjut ke pertanyaan ke-6 dari PT Bumi Rantau Energi. Dalam kajian lereng secara geoteknik, terdapat koefisien hidrogeologi berupa HU atau RU. Bagaimana cara kita menentukan nilai koefisien tersebut ya, Pak? Silakan, Pak Patmo. Oke, terima kasih, Mbak Rini. Koefisien hidrogeologi yang berupa HU atau RU itu adalah tekanan air pori ya. Itu biasanya digunakan untuk analisis awal jika kita tidak mempunyai data muka air tanah. Nah, penggunaan nilai RU ini hanya digunakan untuk korelasi safety factor terhadap rasio tekanan air pori saja. Semakin tinggi nilai RU yang digunakan, maka safety factor akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil nilai RU yang digunakan, maka safety factor akan semakin kecil. Nah, cara menentukannya jika suatu lereng tersebut jenuh, maka nilai RU-nya adalah setengah, karena berat air kira-kira setengah dari berat total material. Sebenarnya opsi yang paling tepat adalah menggunakan data muka air tanah hasil pengukuran dari alat monitoring air tanah yang dipasang di area tambang itu. Begitu, Mbak Reni. Oke. Baik, berarti ini nilai HU dan RU ini bisa didapat secara kontinu selama operasional berjalan ya, Pak Patmo ya? Ya. Oke. Selanjutnya dari PT Al-Hasani. Untuk pemboran deep riser di low wall, selain interval secara horizontal, untuk vertikal sebaiknya per berapa meter elevasi turunnya sekuen penambangan untuk deep riser lagi. Gimana nih Pak Patmo? Oke, terima kasih Mbak Reni. Sebenarnya interval pemboran depressurization air tanah, terutama di area low wall, itu tergantung dari target muka air tanah yang akan dicapai dan jumlah air tanah yang akan dikeluarkan dari luasan area tambangnya. Tinggal dihitung saja, dengan setiap lubang bor akan keluar air tanah berapa liter per detiknya, sehingga akan memerlukan berapa titik lubang bornya.
Nah, kalau di Adaro, waktu tekanan air tanahnya yang masih relatif lebih tinggi dari target muka air tanah yang harus dicapai dengan ketebalan aquifer 200 sampai 240 meter dan pelamparan aquifer mencapai panjang lebih dari 7 kilo. Nah, jarak interval horizontalnya yang kita lakukan adalah per 50 meter dan jarak vertikalnya per sekitar 16 sampai 20 meter. Dan tentunya jumlah bor akan semakin berkurang saat muka air tanah aktual sudah mendekati atau mencapai target muka air tanah yang sudah ditetapkan tadi. Demikian, Mbak Rini. Oke. Ya, cukup jelas Pak Patmo. Mohon maaf sebentar deh, Sari, Pak Ya, Patmo. Pak Horas. Pak Patmo, moderator kita namanya Sari, Pak. Bu Sari, bukan Reni. Iya. Maaf. Oke. Silakan. Mbak Sari, maaf Mbak Sari ya. Udah biasa Pak, dari beberapa hari yang lalu kita kan juga ada program ngobras tuh di YouTube. Ini ngomongnya Mbak Reni mulu ini deh, kayaknya kebiasaan. Padahal serupa tapi tak sama kami berdua ini. Iya Mbak Sari, maaf. Nggak apa-apa Pak Patmo, silakan Pak Patmo. Lanjut ya kita ya. Oke, Pak. Pertanyaan ke-8. Nah ini tanpa nama instansi dari Pak Rahmatan Lil Alamin. Bagaimana cara memperkirakan atau menghitung debit air maksimum yang mengalir dalam saluran ditch atau channel terbuka dengan data yang tersedia adalah dimensi saluran dan catchment area. Ini praktek di Adaro. Mungkin maksudnya Pak Rahmatan ini. Ya, terima kasih Mbak Sari. Untuk memperkirakan debit maksimum suatu daerah, kita terlebih dahulu harus menghitung debit banjir atau debit maksimum dari curah hujan maksimum yang kita dapatkan sebelumnya dari analisis curah hujan metode Campbell. Setelah dapat curah hujan harian maksimum, lalu dikonversikan ke dalam intensitas curah hujan jam-jaman menggunakan metode yang sederhana, yaitu metode Mono B. Begitu, Mbak Sari. Ya. Di Adaro seperti itu ya prakteknya ya, Pak Patmo. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 9, ini juga dari umum, Pak Sefli. Dalam pengaplikasian penggunaan geotube, jika kandungan air dalam geotube sudah ditiris atau kering dan hanya tersisa tanah, treatment apa yang selanjutnya dilakukan pada geotube tersebut? Akankah dibiarkan atau tanahnya dikeluarkan untuk dipindahkan ke area dampingan? Ini terkait lumpur juga nih, Pak Patmo. Oke. Untuk geotube yang sudah terisi dengan material lumpur dan setelah kering ataupun sudah berapa waktu, tidak ada treatment lagi. Kita hanya monitoring lokasi sekitar geotube, apakah drainase-nya sekitar masih cukup baik. Nah, saat ini sih geotube di Adaro masih dalam tahap riset ya dan development. Dan harapannya ke depan geotube ini akan ditempatkan pada kaki-kaki lereng disposal untuk mungkin untuk memperkuat ya, untuk perkuatan bisa jadi atau untuk digunakan menjadi sekatan atau tanggul-tanggul ataupun media tanam lainnya. Nah, ini yang saat ini sudah ada di Adaro bahwa geotube yang sudah terisi dan sudah ditinggalkan beberapa waktu, nah itu sudah mulai ditumbuhin tanaman. Nah, dan tanamannya pun juga cukup subur, yang artinya ini punya potensi juga sebagai media tanam. Begitu, Mbak Sari. Berarti dalam arti lain bisa dimanfaatkan nantinya Pak ya, lumpur yang sudah dikeringkan ini, tanahnya ini. Betul sekali. Nantinya akan dimanfaatkan oleh PT Adaro. Oke. Kita ke pertanyaan ke-10 dari PT MSJ. Jika hanya mempunyai data curah hujan harian dan durasi hujan harian, bagaimana pendekatan atau cara yang digunakan untuk mengestimasi curah hujan puncak atau debit runoff puncak pada suatu catchment area tertentu? Silakan Pak Patmo. Sebenarnya untuk menentukan curah hujan puncak sudah cukup dari data-data tersebut. Tinggal diolah menggunakan metode analisis
frekuensi curah hujan. Bisa menggunakan metode Gumbel, normal, log, log person, atau IYK-DOYA, dan lain-lain. Nah, referensi-referensi ini banyak kita cari referensi di Google ya. Seperti itu, Mbak Sari. Oke, cukup jelas jawabannya dari Pak Patmo. Lanjut kita ke pertanyaan 11. Nah, ini dari rekan saya ini, yang sedang belajar lagi. Mengenai pengukuran curah hujan yang dilakukan PT Adaro, apakah di perusahaan saudara, maksudnya PT Adaro, memiliki standar atau acuan dalam menghitung? Apakah bisa dijelaskan seperti apa metodenya? Karena seperti yang kita ketahui, di dalam perhitungan pengukuran curah hujan bergantung dari keseragaman distribusi data hasil pengukuran dari alat ukur. Silakan Pak Patmo. Oke, saat ini di PT Adaro Indonesia mempunyai 2 jenis alat ukur ya. Pengukuran curah hujan itu bisa dengan manual ataupun dengan alat otomatis atau AWS. Dan di setiap masing-masing tambang itu kita pasang alat yang otomatis satu ya, terus kemudian alat yang manual seperti gelas ukur gitu ya, itu 3-4 alat. Sehingga data curah hujan aktual akan memiliki jumlah dan historical yang cukup baik. Tinggal dilakukan pengelolaan datanya. Nah, metode pengelolaan data untuk analisis frekuensi curah hujannya ya seperti yang saya sebutkan tadi dengan metode Gumbel. Nah, metode ini digunakan dari analisis distribusi curah hujan wilayah, dan untuk alat ukur kita telah mengikuti standar dari BMKG dan WMO. Nah, dan yang paling penting hasil prediksi nilai curah hujan maksimum di PT Adaro Indonesia belum terjadi hingga saat ini. Nah, begitu, Mbak Sari. Siap-siap, baik. Kita lanjut saja ya ke pertanyaan nomor 12. Masih dari Pak Sefli tadi. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai keramahan dari bahan geocup terhadap lingkungan. Langkah apa yang akan diambil terhadap limbah dari geocup seandainya geocup tersebut sudah rusak ataupun tidak dapat dipergunakan lagi akibat umur tambang yang sudah habis? Masih kaitannya dengan geocup ini, Pak Patmo. Ya, terima kasih, Mbak Sari. Perihal ini di PT Adaro masih dalam tahap, sekali lagi ya, masih dalam riset dan development atau penelitian. Karena material geocup ini masih termasuk teknologi yang baru di dunia tambang. Dan dari kondisi yang ada saat ini, geocup yang sudah diisi dan ditinggalkan beberapa bulan kemudian sudah banyak ditumbuhin rumput-rumput ya. Nah, ini menunjukkan bahwa geocup ini potensi menjadi media tanam alami dan tentu tidak membawa masalah untuk lingkungan dari kondisi-kondisi saat ini. Begitu, Mbak Sari. Pak Safri ini penasaran terkait geocup sepertinya. Ya, mungkin nanti bisa berkunjung ke Adaro. Ya. Mbak Sari. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 13 dari PT Freeport. geocup diaplikasikan untuk apa saja? Berapa kapasitas pengelolaannya? Terima kasih. Monggo, Pak Patmo. Terima kasih, Mbak Sari. Saat ini geocup hanya diaplikasikan untuk pembuangan lumpur akhir ya dari fasilitas treatment air limbah atau settling pond. Nah, untuk kapasitasnya tergantung request. Kalau di PT Adaro untuk kapasitas bag-nya adalah 8.000 meter kubik sampai 20.000 meter kubik per bag. Begitu, Mbak Sari. Oke. Banyak penasaran sepertinya dengan geocup ini. Kita lanjut. Dari PT CK, mohon dapat dijelaskan alasan pemilihan periode ulang hujan di settling pond 100 tahun versus PUH SAM di PIT 5 tahun. Sedangkan dari Capman minimum 10 tahun. Gimana nih, Pak Patmo? Oke, terima kasih Mbak Sari. Ya. Untuk di area settling pond, kita menggunakan PUH 100 tahun, di mana tujuannya adalah untuk meminimalisasi resiko hidrogeologi atau insiden lingkungan. Karena area operasional PT Adaro cukup dekat dengan pemukiman.
dan adanya peraturan dari Pemda setempat yang membatasi debit keluaran ke perairan umum. Sedangkan untuk SAM, kita hanya menggunakan PUH 5 tahun karena area sekuen yang masih cukup dinamis ya. Namun di setiap SAM telah memiliki jalur mitigasi untuk meminimalisirkan kejadian hujan ekstrim. Begitu, Pak Sari. Ya, berarti sinkron ya antara regulasi di Kemen 1827 kan dia bilangnya minimum 10 tahun ya Pak Patmo ya? Betul. Oke, selanjutnya nomor 15 dari PT BBTM. Mohon izin mau bertanya tentang penggunaan geotube. Geotube lagi nih Pak. Berapa biaya atau cost untuk per meter pemakaian geotube dan bagaimana cara reklamasi setelah atau pasca pemakaian geotube tersebut? Jawab lagi Pak Patmo. Oke ya, kalau untuk masalah harga sih untuk saat ini saya belum bisa jawab ya. Mungkin nanti bisa saya arahkan langsung ke vendor kita ya, PT IST. Kemudian untuk reklamasi ya, sementara ini tidak ada biaya reklamasi untuk geotop karena hasil geotop itu sendiri telah menjadi media tanam alami. Namun kita masih tetap analisis dan lakukan penelitian lebih lanjut. Begitu, Mbak Sari. Baik, lanjut. Dari Pak Leo. Kolam safety pond apa dinormalisasi atau tidak? Dan pakai konsep apa jika ada normalisasi? Silakan Pak Patmo. Oke, terima kasih Mbak Sari. Tetap ya, kolam safety pond tetap dilakukan normalisasi ya. Dan konsep yang dilakukan adalah pengurasan dengan metode dredging, itu yang pertama. Kemudian kalau kondisi safety pondnya sudah kering atau musim kemarau gitu ya, itu kita akan lakukan tracking, jadi loading dan tracking gitu ya. Nah, terus kemudian yang konsep yang terbaru yang di Adaro saat ini adalah dengan geotop. Jadi geotop ini entah musim hujan atau tidak atau musim kemarau masih dapat berjalan kontinu, begitu. Baik. Selanjutnya pertanyaan 17 dari Pak Frantan. Pak Frantan izin bertanya Pak, sampai saat ini dari data di tambang Bapak, komposisi air yang akan dipompa dari tambang, porsi sumbangsi air permukaan dan air bawah tanah seperti apa Pak perbandingannya? Di Adaro nih Pak Patmo. Oke, terima kasih Mbak Sari. Untuk setiap tambang yang ada di Adaro itu berbeda-beda. Adaro kan punya 4 tambang ya, 4 lokasi tambang. Dan itu semua tergantung dari jumlah dan tebalnya lapisan aquifer serta luasan catchment area terhadap curah hujan. Ada dalam satu tambang karena aquifernya tipis-tipis sehingga air tanah ini diabaikan. Ada juga dalam satu tambang jumlah air tanahnya yang cukup tebal sehingga air keluaran dari air tanah itu atau penyaliran air tanah itu bisa melebihi satu kapasitas pompa dewatering. Misalnya kapasitas pompanya 200 liter per detik. Jadi untuk perbandingan pastinya sih tidak ada ya berapa perbandingan pastinya. Ya semua kembali lagi tergantung kondisi hidrogeologi dan hidrologi dari masing-masing area tambang. Begitu Mbak Sari. Jadi tergantung kondisi hidrologi dan hidrogeologis di setiap bukaan ya, atau setiap blok. Betul sekali. Penambangan. Betul sekali Mbak Sari. Lanjut ke pertanyaan 18 dari Bumi Rantau lagi nih Pak. Dalam kajian lereng secara geotek terdapat, ini kayaknya sudah terjawab tadi ya. Ya, sepertinya sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya. Mungkin dia tercopy lagi atau dia mengetik 2 kali nih. Mungkin pertanyaan keduanya Mbak Sari gitu ya. Ada pertanyaan keduanya ya, lanjutan. Bisa naik lagi, Bu Ayu? Ke pertanyaan nomor 18.
cara terbaik agar tidak banyak sedimentasi pada area SAM. Itu seperti apa Pak di Adaro? Oke, di Adaro terdapat beberapa cara untuk mengurangi sedimentasi lapisan atau batuan yang tererosi ya. Nah, yang pertama, kita mulai dari desain ya. Kita mulai dari desain. Pastikan tidak ada catchment area dari luar tambang yang masuk ke tambang. Nah, kadang terdapat topo original yang arah alirannya ke tambang. Nah, ini kalau kita ikutin atau kita biarkan masuk ke tambang, nah ini akan memperbanyak sedimentasi ya tentunya. Nah, ini harus dibuatkan desain jalur alirannya keluar tambang. Nah, itu harus dipastikan itu. Terus kedua, hindari adanya runoff pada suatu catchment area yang mengalir melalui slope. Nah, jadi saat adanya aliran air itu diarahkan ke drainase ya, jangan masuk ke slope. Nah, itu untuk meminimal atau mengurangi sedimentasi. Terus kemudian untuk aliran air yang terutama lapisan yang bersifat pasiran gitu ya, atau yang mudah erosi, nah, itu bisa dipasang geomembran. Nah, kemudian berikutnya slope-slope yang sudah final design ya, atau mempunyai ketergangguan jangka waktu yang lama, mungkin kalau di Adaro ada beberapa area yang ketergangguannya jangka waktu sekitar 6 atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu bisa dilakukan hydroseeding. Nah, kemudian membuat bog control ya pada setiap inlet sebelum masuk SAM, yang kemudian secara reguler di dalam bog control itu dilakukan maintenance sedimentasinya. Begitu Mbak Sari. Oke. Berarti kita harus melakukan penilaian terlebih dahulu ya Pak Patmo ya, kira-kira air aliran ini dari mana saja kita petakan untuk mengurangi sedimentasi tersebut ya Pak Patmo ya. Jadi emang benar air yang dihasilkan dari air larian bukaan tambang yang kita kelola, bukan di luar dari bukaan tambang itu sendiri ya Pak Patmo. Ya, betul sekali Mbak Sari. Selanjutnya, tadi ini dari PT WBM. Dalam penetapan catchment area, bila ditemukan lapisan akuifer batu pasir kuarsa jauh di belakang bukaan tambang, perlukah limit batuan pasir ini dimasukkan ke dalam catchment area tambahan, atau cukup dengan catchment area awal yang ditetapkan pada area yang terbuka saja? Untuk pengukuran volume air tambahan ini, sebaiknya mengacu pada air yang terkandung atau air yang keluar dari drainage hole. Bagaimana nih Pak? Mungkin kaitannya dengan pertanyaan 18 tadi ya? Oke, terima kasih Mbak Sari. Ya. Nah, sebenarnya itu tidak perlu dimasukkan ke dalam catchment area dalam tambang ya. Justru sebisa mungkin dijadikan catchment area yang diarahkan keluar tambang. Nah, dan kalau secara hidrogeologi, lapisan batu pasir kuarsa tersebut tidak menjadi target air tanah yang harus di watering, atau yang mengganggu kestabilan lereng tambang, juga tidak perlu dilakukan penyaliran atau di dewatering, karena penyaliran air tanah cukup pada aquifer yang memang benar-benar mempengaruhi kestabilan lereng tambang itu sendiri. Kemudian untuk penentuan debit air tambang cukup dengan catchment area saja plus atau ditambah debit air tanah dari hasil pemboran atau dewatering, ataupun sipit-sipit mata air, kalaupun ada. Demikian, Mbak Sari. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan 20 dari Ibu Risa. Apakah di dalam geotube ada pengadukan, ada bahan kimia yang digunakan, dan bagaimana menguras lumpur hasil endapan? Silakan Pak Patmo, terkait geotube lagi nih. Oke, dalam proses geotop ini tidak ada pengadukan langsung, ya, tetapi dalam prosesnya terdapat pengadukan alami ketika lumpur dan bahan kimia yang berupa polimer masuk ke dalam bag geotop. Sedikit saya jelaskan proses dalam geotop ya. Prosesnya adalah saat
lumpur dalam septipun ataupun matpun itu dipompa dengan dredger, dan pada pipa outlet dredger itu kita injeksi dengan bahan kimia atau yang berupa polimer tadi. Di sini fungsi polimer adalah memisahkan lumpur dengan air ya. Jadi dia akan memisahkan lumpur dengan air, yang kemudian langsung masuk ke geotop. Nah, disinilah proses adanya tekanan dari pompa masuk ke geotop, inilah terjadi proses pengadukan secara alami. Begitu, Mbak Sari. Baik, Pak Patmo. Kita lanjut ke pertanyaan yang dari YouTube ya. Nah, ini ada Pak Ian ini dari Berau. Yang pertama, sejauh mana keberhasilan atau akurasi perhitungan hidrologi, hidrogeologi dengan asumsi input parameter yang telah dilakukan terhadap kondisi aktual di PT Adaro ini? Silakan, Pak Patmo. Oke, sejauh ini untuk perhitungan debit banjir itu masih belum terlampaui dari rencana PUH 100 tahunan, yang mana rencana dari PUH Adaro adalah 223 mm per hari. Nah, secara aktualnya yang pernah terjadi selama ini adalah 180 mm per hari. Jadi pengelolaan air tambang masih terkontrol dengan baik ya, selama curah hujan tidak melebihi dari curah hujan rencana Adaro, yaitu 223 mm per hari. Demikian, Mbak Sari. Baik. Berarti semakin lama data yang kita ambil untuk penentuan rencana curah hujan, maka semakin besar ya gap-nya ya Pak Patmo ya, aktual dengan curah hujan rencana itu. Buktinya tadi 235 ya rencana curah hujan. 223. Nah, aktualisasinya cuma 180 ya Pak Patmo ya. Betul ya, sekali, Mbak. Mbak. Bisa jadi masukan buat teman-teman seberapa pentingnya pengaruh jumlah data dalam menentukan curah hujan rencana. Lanjut kita pertanyaan dari YouTube. Yang kedua dari Pak Erik. Permasalahan lumpur sedimentasi di area SAM selalu muncul. Bagaimana cara untuk mengurangi sedimentasi dari material lepas dalam pit? Ini juga ada pertanyaan serupa tadi Pak Patmo. Silakan Pak Patmo, mungkin bisa diulangi jawabannya. Halo Pak Patmo? Pak Patmo? Pak Patmo? Sepertinya terputus ya dengan Pak Patmo. Kita tunggu koneksi Pak Patmo bagus kembali ya. Oke, mungkin maaf Mbak Sari ada terputus tadi. Oke, terus yang ketiga, aliran-aliran air terutama pada lapisan yang mudah tererosi bisa dipasangi geomembran. Dan yang keempat, slope-slope yang sudah final design atau mempunyai ketergangguan jangka waktu yang lama, misal 6 bulan atau lebih dari 1 tahun, bisa dilakukan hydroseeding. Nah, yang kelima, buat box control pada setiap inlet SAM yang kemudian secara reguler dilakukan maintenance pada box control tersebut. Oke, demikian ya, Mbak Sari. Ya, itu kurang lebih Pak ya, cara penanganan pengurangan sedimentasi. Lanjut. Dari Pak Deas, mau tahu lebih detail tentang beda tinggi MAT dan bottom pit. Bisa dikatakan berhasil. Oke, terima kasih Mbak Sari. Ya. Pertama, kita mempunyai acuan target muka air tanah yang harus dicapai untuk membentuk lereng yang aman atau stabil, yaitu muka air tanah maksimum 50 meter di atas
bottom pit. Nah, ini hasil dari simulasi dan komputasi target muka air tanah pada lereng yang stabil. Dan kemudian setelah dilakukan proses penyaliran atau dewatering air tanah, nah ini cukup berhasil ya, karena Adaro bisa mengeluarkan debit air tanah yang cukup besar. Nah, kemudian jika kita juga melakukan monitoring pada alat-alat atau pengukuran muka air tanah ya, pada alat-alat monitoring muka air tanah yang sudah diterpasang di area tambang Adaro. Nah, data muka air tanah aktual pada lereng tambang yang ada di Adaro ini saat ini menunjukkan tinggi muka air tanah sekitar 28,97 sampai 45,65 meter di atas bottom pit ya, yang artinya bahwa target muka air tanah yang kita rencanakan tadi sudah tercapai ya, masih sudah di bawah dari maksimum 50 meter. Nah, begitu. Baik. Jelas sekali Pak Patmo. Baik, pertanyaan keempat dari Bapak Jo. Penasaran berapa rasio biaya untuk water management yang dikeluarkan Adaro dibandingkan dengan ton coal yang diproduksi. Silakan Pak Patmo. Oke, terima kasih Mbak Sari. Nah, untuk rasio biaya untuk water management ini tidak bisa memberikan satu angka saja ya rasionya ya, karena semua tergantung dari profil masing-masing pit atau tambang. Kalau di Adaro kan kita punya 4 tambang ya. Untuk area yang luas ada yang esernya tinggi. Nah, tentu berbeda dengan area yang kecil dengan eser yang rendah. Nah, yang jelas bahwa biaya pengelolaan air tambang merupakan bagian dari biaya operasional. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari PT MSJ lagi, bagaimana cara menentukan dan memilih PUH untuk tambang? Bagaimana perhitungan atau acuan yang digunakan dalam menentukan jumlah pompa minimal yang digunakan dalam setiap SAM? Silakan Pak Patmo. Terima kasih Mbak Sari. Pertama, untuk memilih PUH untuk tambang, yang utama yang dilihat adalah satu, kebijakan masing-masing perusahaan ya. Apakah perusahaan berusaha meminimalisir risiko hidrogeologi atau tidak. Termasuk juga posisi tambang terhadap aktivitas warga sekitar. Sejauh mana masyarakat atau warga itu bermukim dari posisi tambang. Kemudian yang kedua, regulasi Pemda atau pemerintah daerah setempat dalam menegakkan terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk PUH area impit secara empiris bisa menggunakan 5-10 tahun untuk SAM ya, sedangkan untuk kategori settling pond atau SP atau pengelolaan limbah itu bisa PUH 100 tahunan. Nah, kemudian perhitungan atau acuan yang digunakan dalam menentukan jumlah pompa minimal yang digunakan itu berdasarkan debit air tambang yang berasal dari catchment bukaan tersebut. Nah, kemudian ditambah dengan debit air tanah dari hasil pemboran atau mata air yang ada jika itu memang ada. Demikian, Mbak Sari. Baik. Untuk perhitungan pompa ini perlu kajian lebih lanjut ya, Pak Patmo ya. Ya, yang disampaikan pada saat pelaksanaan webinar. Baik, alhamdulillah sudah 25 pertanyaan nih Pak Patmo. Oke, Mbak Sari. Dijawab dengan Pak Patmo secara lugas dan jelas. Terima kasih banyak Pak Patmo. Saya kembalikan lagi kepada Pak Horas. Silakan Pak Horas. Baik, terima kasih Dek Sari. Ya, ini luar biasa. Nggak nyampe sejam ya. Nggak nyampe sejam udah tuntas, tas gitu. Baik, sekali lagi terima kasih atas effort yang luar biasa Pak Patmo, dan apabila nanti ada webinar kita berikutnya yang related dengan topik ini,
mohon kesediaannya juga apabila kita undang lagi, Pak. Oke, Pak. Siap. Sedia, Baik. Pak Horas. Terima kasih, Pak Patmo, dan salam buat Pak Suharnomo, KTT, dan teman-teman di Adaro. Siap, Pak. Kita sampaikan. Baik. Terima kasih teman-teman SDPT ya sudah tuntas seluruh pertanyaan saya pikir ya. Iya, Seluruh Pak. pertanyaan yang tersisa dari webinar hidrologi dan hidrogeologi. Dan sebagai informasi juga Pak Patmo bahwa 2 minggu ke depan kita juga akan mengadakan seminar dengan topik pemberdayaan batuan. Jadi kalau mau bergabung nanti ya sebagai peserta ya Pak, kita akan sangat welcome. Dan Oke, siap kita Pak akan Horas. kirim undangannya nanti Pak untuk teman-teman di Siap. Siap Pak, Baik. siap. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Patmo sekali lagi. Selamat siang. Oke, makasih Mbak Sari, Pak Horas, makasih siang. Oke, izin live Pak Horas, Mbak Sari. Monggo Pak Patmo. Oke, Dek. Tinggal Bu Sari ya, Bu. Ya, Bu Profesor Sari. Iya. Kapan katanya ya? Rian ya? Minggu Rian depan Pak, karena minggu ini kan nggak bisa. Minggu Okay. depannya lupa saya hari apa. Oke, nggak apa-apa. Kita menyesuaikan aja lah waktu beliau. Mm-mm. Baik, kalau gitu makasih Adik ya. Maaf Pak Horas sebelumnya. Kemarin ada disampaikan undangan webinar Pak lewat Nadine ke Bapak. Kalau kata Kamal belum di. Oh ya, tak cek. Tolong ya Pak Horas ya. Baik, Dek. Karena dari pagi rapat dengan KLHK. Iya Pak. Ini saya nggak ke kantor jadinya, Dek, karena iya tadi kan nunggu Bapak juga. Iya. Saya perkirakan kalau berangkat dari rumah jam 8 itu saya masih di jalan. Padahal jam 8 mulai. Ya, udahlah lebih baik di rumah lah. Oke, siap. Oke, Dek, thank you, Dek. Thank you. Sama-sama, Selamat siang. Thank you. Ya, langsung N aja, Dek. Baik, Pak. N. Bu Reni seneng banget Bu Reni. Udah live langsung nih. Banyak fansnya dia ya. Di YouTube kemarin pas ngobras yang FS juga, Pak. Selamat malam, Pak Mas Rengga dan Bu Reni. Iya. Sedih saya. Udah banyak fansnya, tinggal pilih dia. Oke, Bang. Oke, Dek. Thank you, Oke, iya, Pak.